Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat saja. Semoga Bu Lilis juga sekeluarga sehat. Amin, amin. Iya, ini tadi Bu Lilis ada berita duka kan di grup alumni ya, sudah tersebar ya. Alumni Ya, PPK UNES, alumni PPK UNES lulusan tahun 2019 itu. ya semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Turut berduka Iya, cita juga tadi. betul betul. Ya, semua kita lah, nah, ini teman-teman jaga diri. Baik, Bu Lilis ini di rumah Bu ya? Iya, di rumah. Alhamdulillah. Ya, ini sudah pukul 7.46 Bu Lilis. Ini mohon maaf sekali ini sudah menyita waktunya di sela kesibukan tentunya Bu Lilis Iya, nggak apa-apa Pak. bersama Iya. keluarga, bersama aktivitasnya. Nah, ini kita bersama mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling S1. Ini semester berapa Mas Ari? Saya lupa semester berapa. 5, Pak. Alhamdulillah semester 5 ya. Semester 5. 5, 6, 7. Wah, ntar lagi lulus itu Mas Ari. Sudah siap skripsinya Mas Ari ya? Ya, baik, saya lanjutkan. Bu Lilis, ini kita bersama mahasiswa S1 semester 5 di mata kuliah konseling komunitas. Nah, ini alhamdulillah kesempatan yang luar biasa sekali bisa meskipun di dunia maya ya, bertemu di dunia maya bersama Bu Lilis. Ya, ini dari kami mengharapkan ini ilmu dan pengalaman dari Bu Lilis jadi konselor muda, menjadi konselor muda juga menjadi founder ya, founder dan ketua ya, ketua dari komunitas yang berkiprah ya di masyarakat. Nah, ini karena sesuai dengan mata kuliahnya yaitu konseling komunitas. Nah, ini harapannya adik-adik ini meskipun ya memang kondisi terbatas ya, sekarang itu pembelajarannya juga daring. Kalau kita luring itu banyak kita bisa sharing ya, bisa bertemu dan mereka bisa observasi, bisa semacam kunjungan ataupun juga magang dan juga berbagi pengalaman di komunitas-komunitas tertentu. Cuman karena kondisinya begini ya, nah ini maka kesempatan yang luar biasa bisa bergabung di sini Bu Lilis. Nah nanti kami harapkan ini untuk bisa banyak-banyak pengalamannya dibagikan. Ya, insya Allah ya Pak Afri. Ya. Baik, ini waktunya juga tentu terbatas ya. Nah, kita bisa mulai saja Bu Lilis. Ya. Ini kita mulai ya Pak Afri ya. Ya, baik. Namun sebelumnya barangkali rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa bisa dicukupkan. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini sudah bersama dengan kita Bu Lilis Ratna, SPD Kons, ya, alumni. Bisa dikatakan apa ya? Kakak tingkat dulu Bu ya. Kakak tingkat senior, ya. kakak tingkat dulu S1 dari UNES juga dan pendidikan profesi konselor juga dari UNES. Nah, ini luar biasa kebanggaan bagi kita bisa bertemu di dunia maya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya serahkan saja kepada Bu Lilis Ratna dan juga nanti bisa memperkenalkan diri lebih jauh. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan juga ada kesempatan luang bisa adik-adik mungkin
punya kesempatan bisa belajar lagi atau ingin berkunjung nanti atau bisa bertemu dengan Bu Lilis. Monggo Bu Lilis, saya silakan waktunya. Baik, terima kasih Pak Afri. Bisa didengar ya suara saya? Oke, bisa. Sangat Ya. jelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Afri dan juga Bu Ika. Di sini saya diberikan kesempatan untuk mungkin berbagi sedikit pengalaman bagaimana saya mendirikan dan juga menjalankan sebuah komunitas sosial. Nanti kita akan atau saya akan bercerita lebih lanjut tentang bagaimana dan apa komunitas itu, kemudian awal mulanya seperti apa. Mungkin perkenalkan dulu, saya itu masuk BK UNES tahun 2006, kemudian lulus tahun 2010, dan tahun 2015 saya menyelesaikan pendidikan profesi konselor saya dari UNES semuanya. Jadi saya pure 100% lulusan UNES. Konseling atau komunitas Muda Mengabdi ini sebetulnya didirikan pada tahun 2016. Ini mungkin yang aktif di Hima BEM dan yang lainnya mungkin mengenal beberapa wajah yang ada di sini. Nah, ini mahasiswa BK yang sekarang sudah lulus pastinya dan sudah berpencar ke berbagai tempat. Ini tahun 2016. Jadi ketika itu setelah saya menyelesaikan program PPK saya, sebetulnya tidak sengaja gitu saya berkunjung ke panti asuhan dengan keluarga. Ya di sana biasa gitu ngobrol-ngobrol. Kemudian dari sana pengurus panti itu berbicara bahwa di panti itu walaupun yang kecil biasanya dia menampung sekitar 20 anak gitu, sedangkan pembinanya di sana terbatas, biasanya 1 orang atau 2 orang suami istri. Nah dari sana tentu dari jumlah anak yang banyak dan tidak sebanding dengan jumlah pembinanya, itu menimbulkan persoalan. Tidak hanya persoalan finansial yang ada di panti yang memang harus dipenuhi begitu, tapi kebutuhan secara psikologis mereka. Jadi karena terlalu banyak tidak mungkin mereka memperhatikan satu persatu gitu. Akhirnya anak-anak itu cenderung kurang termotivasi, prestasi akademiknya juga kurang bagus gitu. Jadi karena memang kekurangan tenaga. Nah dari situ saya memikirkan juga, saya baru lulus PPK, ya saya ingin juga mengaplikasikan ilmu yang saya dapat gitu. Kemudian pada 2016 itu saya mengajak beberapa anak BK juga, ini awalnya semuanya anak BK semua, termasuk yang satu adalah mahasiswa PPK, untuk bergabung mendirikan komunitas Muda Mengabdi. Dari situ tercetus Muda Mengabdi gitu. Jadi tahun depan bulan Februari itu sudah 5 tahun komunitas Muda Mengabdi ini berjalan. Ini. Jadi dari awal saya mendirikan ini sebetulnya tujuannya juga untuk youth empowerment ya, di mana ya kita punya sasaran anak panti asuhan dan bina yayasan, tapi di satu sisi juga bagaimana caranya agar para anggota juga bisa punya hal atau nilai plus dari kegiatan ini. Jadi misalnya kami ada kegiatan dari anggota untuk anggota, share ilmu, pengalaman, skill apa yang dipunya. Di samping juga youth empowerment adalah melibatkan
anak-anak muda, yaitu anggota muda mengabdi yang adalah mahasiswa S1 untuk berpartisipasi menyelesaikan atau membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adalah anak panti asuhan dan bina yayasan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, oh, panti asuhan dan bina yayasan itu bedanya apa? Kalau panti asuhan kan anak-anaknya memang tinggal di situ, dididik di situ, dibiayai. Tapi kalau bina yayasan, biasanya orang punya yayasan sosial tertentu, membina anak-anak dari kaum marginal atau duafa, tapi tidak tinggal di situ. Jadi sebulan sekali misalnya memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu, berapa kelurahan di sekitar yayasan itu tinggal, itu bedanya. Nah, kami ke dua tempat ini. Oke, kita bahas lagi ke kondisi panti asuhan. Sebetulnya memprihatinkan sekali ini kondisi anak panti asuhan di Indonesia itu hampir 1 juta jiwa. Hampir 1 juta jiwa. Jumlah panti asuhan yang terdaftar itu hampir 10 ribuan. Dan sangat hanya sebagian kecil yang sudah terakreditasi dari Kementerian Sosial. Dan setiap panti itu punya kondisi yang berbeda-beda. Misalnya dari yang sudah sangat layak sekali dan sudah sangat layak, mereka punya bangunan yang bagus, mereka kebutuhan finansialnya terpenuhi karena dari bantuan pemerintah ataupun donatur yang tetap, dan itu sudah banyak. Tenaganya juga memadai, atau sebaliknya, ada yang panti asuhan itu tempatnya pun masih kontrak misalnya, baru didirikan, dan itu pun bangunannya bukan dari tembok gitu, jadi masih dari dinding bambu seperti itu, masih ada yang atapnya gentengnya bocor-bocor. Nah, itu finansialnya juga nyari-nyarinya masih kesulitan. Jadi beda-beda antara kelas panti asuhan yang sangat mapan dengan yang masih sangat terbelakang. Sebetulnya pada tahun 2018 kalau tidak salah, itu dari Kementerian Sosial, yang menterinya itu bukan yang baru-baru ini ditangkap ya, sebelumnya. Itu ada wacana pemulangan 60% anak-anak panti asuhan ke keluarga masing-masing. Karena didapati data bahwa sebetulnya anak-anak panti itu walaupun memang betul dari kalangan duafa dan fakir miskin, tapi mereka masih punya keluarga gitu ya. Entah itu paman, bibi, ataupun malah ada yang masih ada orang tuanya tapi diberikan ke panti asuhan. Kalau menurut pandangan internasional, sebetulnya panti asuhan itu adalah opsional. Jadi yang terbaik itu tetap pendidikan itu ada di keluarga masing-masing. Tapi tentu saja kalau kita lihat dari cara pandang atau kondisi yang ada di Indonesia, panti ini pun dengan segala keterbatasan tentu sangat membantu sekali gitu anak-anak yang kurang beruntung itu. Jadi saya tidak tahu kelanjutannya apakah jadi dipulangkan ke keluarga masing-masing atau tidak gitu, karena mensosnya sudah ganti dan sekarang pun sudah ada kasus kemarin itu, jadi saya kurang tahu ya kelanjutannya. Kemudian memang selain tadi, sebetulnya kalau dikaitkan dengan konseling komunitas, yang butuh konselingnya itu tidak hanya anak-anaknya, pengurusnya pun perlu gitu, karena mereka juga tingkat stresnya sangat tinggi. Bagaimana 1-2 orang itu mengurusi puluhan anak-anak, usia anak-anak sampai remaja yang kita tahu mereka istilahnya masih dalam tahap tsunami emosi misalnya. Moodnya nggak stabil, kemudian ya dengan berbagai macam permasalahan remaja dan anak-anak. Jadi memang kesulitannya ada 2 nih kalau di panti asuhan, yaitu pada pengurusnya, yang kedua adalah pada
anak-anaknya sendiri. Tadi saya cerita lagi soal panti asuhan. Kalau di dalam cara pandang internasional, kenapa harus ada pengurangan jumlah panti asuhan dan mengembalikan anak-anak itu ke orang tua masing-masing atau keluarga masing-masing? Karena ada juga kasus memang yang ada eksploitasi anak di dalam panti. Walaupun kalau selama pengalaman saya menjalankan Muda Mengabdi itu, alhamdulillah nggak pernah ketemu itu kasus yang seperti itu. Jadi semuanya dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh panti-panti itu. Tapi kembali lagi bahwa plus minus dari adanya panti asuhan, kalau kita lihat dari kondisi Indonesia, maka panti asuhan itu tetap lebih banyak kebaikannya kalau menurut saya. Dengan kondisi kemiskinan yang begitu luas gitu, dan anak-anak jika memang mereka masih punya keluarga, tapi di keluarga kurang bisa mohon maaf mendidik atau situasi lingkungannya tidak memungkinkan untuk anak ini tumbuh, maka panti asuhan bisa jadi alternatif yang baik, karena di panti asuhan di Indonesia itu bisa dibilang 90% itu berbasis agama ya. Jadi di situ diajarkan berbagai macam kegiatan, tidak hanya pada kognitif, tapi juga spiritual dan religiusitas. Itu sedikit gambaran. Kemudian, nah ini kembali lagi ke Muda Mengabdi. Tadi jadi dari pengalaman saya berkunjung ke panti asuhan, ada beberapa permasalahan, kemudian saya mengajak beberapa mahasiswa BK untuk mendirikan komunitas Muda Mengabdi di tahun 2016. Kegiatan kami terbagi dua, yaitu berupa bantuan material dan bantuan non-material. Tadinya tidak ada bantuan material gitu, kami pengen fokusnya mengasih layanan BK gitu. Tapi setelah terjun langsung, ya namanya panti asuhan nggak mungkin gitu kalau kita nggak memberikan bantuan material, karena memang butuh secara finansial. Akhirnya ya sudah, itu bagian dari kegiatan kami juga, yaitu bantuan materialnya contohnya pemberian sembako gitu ya, atau uang tunai langsung, atau baju layak pakai. Dari mana kami mendapatkan kemampuan finansial itu? Ya dari donasi orang-orang baik semuanya gitu. Biasanya kami open donasi juga, baik uang, sembako, baju layak pakai. Nah ini kalau di foto ini baju layak pakai, biasanya kami bagi dua gitu ya. Baju layak pakai yang pertama adalah kami bagikan secara langsung ke anak-anak panti yang modelnya masih sesuai lah untuk anak-anak panti asuhan. Oh ya, di panti asuhan yang kami kunjungi itu paling kecil mungkin berusia 5 tahunan gitu ya, jadi belum SD, sampai usia SMA dan sederajat. Nah, itu bajunya kami berikan ke panti asuhan langsung, atau yang kedua yang ada pada foto ini. Jadi kalau kebanyakan bajunya kami jual kembali, pre-love ya istilahnya. Kami jual, nah uangnya itu kami gunakan untuk membeli sembako dan lain-lain. Gitu. Jadi kami sering membuka open donasi, dan alhamdulillah banyak orang-orang baik lah yang ingin berpartisipasi. Kemudian yang kedua yaitu bantuan non-material. Bantuan non-materialnya di sini termasuk layanan BK itu sendiri, layanan BK, les mata pelajaran, dan pengembangan diri. Jadi fokusnya pada 3 hal itu yang betul-betul dibutuhkan oleh anak panti gitu. Jadi kalau layanan BK-nya lebih fokus ke ya kondisi psikologinya anak-anak itu dan berbagai permasalahan yang menghambat kehidupan sehari-harinya. Les mapel itu ya berhubungan dengan masalah akademiknya. Itu fokusnya kami bantuan material dan non-material. Nah, permasalahan.
Di komunitas Muda Mengabdi ini pada perjalanannya memang bukan hanya anak BK gitu yang bergabung. Awalnya memang semuanya BK, ada anak psikologi, bahkan ada anak ekonomi, teknik mesin, dan lain-lain. Jadi sejauh ini dari alumni 2016, alumni itu artinya yang pernah berpartisipasi tapi sudah tidak aktif karena mereka sudah lulus dan bekerja di luar kota, jadi agak sulit untuk menyesuaikan jadwalnya gitu. Itu ada sekitar 50-an orang yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Muda Mengabdi. Dan kami juga sudah mendatangi sekitar 15 panti asuhan yang ada di Kota Semarang, yang artinya sudah kami ketemu sekitar 300-an anak panti asuhan. Nah, ini permasalahan utama ya, dibilang utama yang dialami oleh anak-anak panti asuhan. Tentu need assessment yang kami lakukan itu tidak sedetail atau menggunakan banyak instrumen gitu kan. Kami lebih pendekatannya wawancara langsung kepada pengurus dan juga kepada anak panti asuhannya itu sendiri. 3 fokus permasalahan yang ada pada anak-anak panti asuhan adalah kurang lebih ini homesickness, burnout, itu adalah kelelahan, kebosanan yang sangat ekstrim bisa dibilang, dan poor self-concept. Oke, kita dari homesickness dulu. Itu mereka tinggal di panti itu atau pulang ke rumah masing-masing itu sangat jarang sekali. Jadi sistem di panti itu memang seperti kalau di pendidikan Islam mungkin pondok pesantren ya. Kadang ada juga panti asuhan dan pondok pesantren. Itu jadi, dan ya kurang lebih seperti itu pola kehidupan mereka. Mereka pulangnya bisa dihitung jari sebelum pandemi gitu ya. Setahun bisa hanya 2 kali, misalnya pada hari-hari besar saja, Idul Fitri, kemudian libur semester. Kalau udah akut si homesickness ini, rindu keluarga, rindu rumah, ya dia merasa sendiri di tengah keramaian gitu ya, loneliness. Akhirnya sedih berkepanjangan, akhirnya tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang seharusnya belajar atau apapun itu hanya sebagai rutinitas gitu. Jadi tidak ada nyawanya ketika dia melakukan sesuatu gitu karena jauh dari keluarga. Burnout di sistem pendidikan atau pola kehidupan anak panti asuhan itu dia sangat-sangat disiplin pastinya. Jadi balik lagi sistem kehidupannya seperti boarding school mungkin ya. Jadi bangun sangat pagi, tidur cukup malam karena sampai jam 9 tuh biasanya ada kegiatan 9:30, 10. Jadi merasa lelah dan bosan yang sangat luar biasa gitu, dengan bahkan sampai hari Minggu biasanya mereka masih ada kegiatan. Ini dampaknya apa? Biasanya mood swing, namanya remaja gitu, mood-moodan. Akhirnya apa? Mereka bisa jadi konflik sama temennya sendiri ataupun dengan pengasuh gitu. Bukan karena masalah yang ada itu besar gitu, tidak. Karena mereka sensitif saja sebetulnya. Nah ini kalau terus-terusan berlarut, ini juga bisa dibilang mengganggu mental health mereka gitu ya. Jadi mood swing, konflik, poor self-concept. Kalau yang sepengalaman dari Muda Mengabdi, memang di panti-panti yang kami kunjungi itu memang anak-anaknya belum ada yang menunjukkan stand out gitu ya. Maksudnya prestasinya yang betul-betul tinggi di sekolah ataupun itu belum ada yang seperti itu. Memang ada, maksudnya panti juga yang betul-betul anak-anaknya berprestasi, tetapi yang sepengalaman kami itu belum menemukan yang seperti itu. Biasanya mereka karena konsep dirinya rendah gitu, jadi sudah rendah diri dulu ketika berteman di sekolahan atau beraktivitas, ataupun ingin menonjolkan diri, mungkin ketika proses belajar mengajar mereka tidak mau, mereka tidak bisa dan tidak memiliki kepercayaan diri. Yang akhirnya ketika dia akademik performance-nya kurang baik, akhirnya tidak ada plan juga untuk masa depannya.
Sebagai informasi, kalau di panti asuhan itu biasanya usia setelah SMA itu maka dia mau tidak mau harus keluar dari panti asuhan itu, gitu ya. Memang ada beberapa panti asuhan yang sangat mapan, misalnya mereka mengakomodir keinginan anak panti asuhan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan ada satu panti asuhan yang cukup sering Muda Mengabdi ke sana. Ada tiga anak panti asuhannya tahun lalu itu keterima di 3 universitas negeri dan dibiayai penuh oleh panti asuhan tanpa menggunakan beasiswa bidik misi. Saya kurang tahu kenapa tidak mendaftar bidik misi, tapi intinya panti asuhan itu mampu dan mau untuk membiayai gitu, karena memang donaturnya sudah berlimpah-limpah. Tapi ada juga panti asuhan yang menerapkan bahwa ketika kamu mencoba, anak panti itu mencoba untuk mendaftar di universitas dan tidak diterima, maka mau tidak mau dia harus keluar dari panti asuhan. Itu yang jadi permasalahan biasanya. Lulusan sekolah menengah atas kan bidang pekerjaannya masih terbatas. Jadi kalau misalnya memang tidak didampingi, lingkaran kemiskinannya itu akan berputar lagi gitu. Dia menikah ya pekerjaannya kurang lebih begitu dan ya akhirnya menghasilkan generasi yang perlu dibantu lagi gitu secara finansial. Nah ini dia permasalahannya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Ini beberapa kegiatan dari Muda Mengabdi. Bisa dilihat kegiatannya lebih lengkap lagi di Instagram Muda Mengabdi @mudamengabdi. Ini ada bimbingan kelompok, konseling kelompok, layanan informasi. Biasanya kami fokusnya seputar ketiga itu. Adapun konseling individu untuk di komunitas Muda Mengabdi itu agak sulit diterapkan karena apa? Kami kesulitan untuk menjangkau secara rutin panti asuhan yang sudah kami kunjungi karena Semarang itu luas sekali ya. Semarang itu luas sekali dan jauh, dan masalahnya lagi di Muda Mengabdi itu 85% anggotanya itu perempuan gitu, dan yang komitmen itu entah kenapa anak-anak perempuan ini lebih komitmen gitu daripada anak-anak laki-laki. Jadi saya juga ada khawatir, misal pergi, ini anak-anak perempuan, saya juga jadi khawatir juga gitu karena jauh-jauh ya. Nah, kenapa tadi ulang lagi di konseling individu itu terbatas? Walaupun misalnya menggunakan brief konseling, tapi kalau tidak ada tindak lanjut dari proses konseling itu sendiri, si anak panti asuhan itu akan merasa, loh kok sampai sini aja gitu, kok saya ditinggalkan begitu. Loh kenapa tidak di follow up lewat HP misalnya? Karena anak panti asuhan itu sebagian besar tidak diperbolehkan untuk membawa handphone gitu. Jadi memang kalau misalnya konseling ya harus datang ke sana, dan keterbatasan jarak itu tadi yang menjadi kendala gitu ketika melakukan konseling individu. Jadi kami lebih fokusnya ke kegiatan yang berkelompok, klasikal dan kelompok itu. Ini beberapa kegiatan. Yang di sebelah kiri yang ada sajadah-sajadah itu contoh panti asuhan yang sangat mapan gitu. Jadi bangunannya juga sangat layak, tempatnya juga luas, kemudian donaturnya juga sudah berlimpah. Jadi ketipikal panti asuhan yang seperti ini memang yang diperlukan atau yang diutamakan adalah layanan BK-nya gitu ya. Layanan BK-nya. Yang sebelah kanan itu ketika kami mengajak anak-anak panti asuhan untuk studi orientasi atau layanan orientasi, mungkin ya, bisa dikategorikan ke UNES juga ini di auditorium. Kalau ini mereka tinggalnya di panti asuhan yang masih sangat terbatas secara fisik tempat tinggalnya gitu, dan kemudian dari donaturnya juga. Dan kondisi panti asuhan pun ketika Muda Mengabdi datang ke sana, mereka kadang sudah sangat padat aktivitasnya. Jadi ketika kami menawarkan untuk memberikan bantuan layanan BK ataupun les mata pelajaran,
mereka sudah tidak bisa karena saking padatnya aktivitas. Misalnya pagi sampai siang sekolah, kemudian pulang, setelah itu ada kegiatan lain lagi sampai malam, dan itu setiap hari gitu. Jadi memang Muda Mengabdi itu melakukan kegiatan ya yang diizinkan oleh pihak panti, yang memang membutuhkan layanan dari kami. Nah, ini contoh kegiatannya. Jadi lebih fokusnya memang Muda Mengabdi ke setting kelas, sikal, sama ke kelompok. Adapun kegiatan Muda Mengabdi yang memang kami tidak melakukan layanan BK adalah yang memang di luar kapasitas dan kompetensi pastinya. Jadi kami hanya memberikan bantuan secara material, misalnya ke Yayasan Wisma Kasih Bunda, itu adalah tempat anak-anak penderita hidrosepalus dari berbagai wilayah di Indonesia. Kan nggak mungkin, kita juga mau ngasih layanan BK seperti apa, itu tidak mungkin. Jadi kami lebih kepada untuk berkunjung, memberikan bantuan apa yang dibutuhkan, diapers, sembako untuk anak-anak itu. Jadi karena memang ini lebih fokusnya ya orang yang ingin memberikan bantuan ya harus bidangnya bidang kesehatan gitu kalau untuk anak-anak hidrosepalus. Yang sebelah kanan yang ada yang berbaju putih itu adalah anak tunagrahita atau yang punya keterbelakangan secara kognitif, tentu anak-anak BK, anak-anak ekonomi, teknik mesin, ataupun psikologi pun karena dia belum psikolog ya, jadi dia belum punya kompetensi juga untuk bagaimana memberikan bantuan pada anak-anak tunagrahita. Jadi kami lebih ke kunjungan biasa dan memberikan bantuan material. Itu adalah di luar kegiatan utamanya layanan BK, les mapel, dan juga pengembangan diri. Dan masih banyak lagi sebetulnya tempat-tempat yang pernah kami kunjungi. Kalau yang ini salah satu atau bisa dibilang grand activity-nya dari Muda Mengabdi ini yang pernah terbesar yang pernah kami lakukan tepat sebelum pandemi adalah mengajak anak-anak panti asuhan ke UNES berkunjung. Jadi mungkin bisa dibilang ini layanan orientasi ya. Jadi sebetulnya panti ini cukup dekat dari UNES. Dia di Gunung Pati tempatnya, kan dekat sekali dengan UNES, tapi dia tahu UNES tapi tidak pernah berkunjung ke UNES gitu. Jadi ketika kami mengajukan izin kepada pengurus pantinya untuk anak-anak ini bisa dibawa ke UNES, ya boleh, diperbolehkan. Alhamdulillah waktu itu juga kami banyak juga yang ngasih donatur ke kami, jadi kami bisa menyiapkan semuanya mulai transportasi sampai kemudian akomodasi yang lainnya gitu. Jadi anak-anak ini kesannya mereka sangat-sangat antusias sekali gitu. Yang tadinya kuliah itu hanya di angan-angan, begini kampus tuh bentuknya seperti ini. Jadi kami kasih info juga, layanan informasi, jurusan-jurusan apa saja yang ada di sini, gedungnya yang mana saja gitu, dan itu sangat berkesan juga untuk kami anak-anak, kami anggota Muda Mengabdi maupun anak-anak panti ini. Gitu. Jadi walaupun dekat posisinya, ternyata belum tentu juga mereka tahu kampus gitu ya. Jadi ini sangat-sangat berharga sekali pengalaman ini bagi kedua belah pihak gitu, baik kami maupun anak-anak panti asuhan. Oke. Itu sekilas kegiatan Muda Mengabdi yang sudah kami lakukan. Mungkin nanti kalau ada diskusi boleh. Yang selanjutnya adalah lulusan BK itu untuk siap terjun di komunitas sosial, ataupun lembaga sosial, ataupun yayasan sosial, apakah bisa begitu? Nanti kita lihat di sini ya, bagaimana prospeknya. Mungkin yang akan mengambil jadi konselor, tapi settingnya di luar sekolah. Apakah ada kemungkinan? Nah,
Ini dia, ada dua, kalau menurut saya ada dua cara bagaimana lulusan BK itu bisa berkontribusi di komunitas sosial ataupun lembaga sosial ataupun yayasan sosial. Yang pertama, non-profit. Pastinya semua yayasan itu biasanya non-profit semua gitu. Tapi yang saya maksudkan dengan non-profit itu adalah yayasan komunitasnya itu sendiri non-profit, dan Anda ketika menjadi volunteer di komunitas tersebut pun tidak mendapatkan upah atau gaji atau apapun. Untuk non-profit itu sangat cocok jika Anda ingin bergabung dengan komunitas sosial, tetapi di satu sisi Anda punya pekerjaan inti yang menghasilkan secara finansial. Oh, jadi di sela-sela saya bekerja sebagai apa, sebagai konselor sekolah ataupun yang lain, saya pengen nih terjun ke dunia komunitas sosial. Ini yang dimaksud dengan non-profit. Jadi Anda tidak mendapatkan apa-apa secara finansial, tapi Anda mendapatkan koneksi, mendapatkan pengalaman, juga bisa menggunakan ilmu yang Anda dapatkan untuk membantu mengatasinya yang ada di masyarakat ya. Ya, contoh-contoh komunitas non-profit yang ada dan Anda tadi tidak mendapatkan finansial gaji, yaitu ya contohnya Muda Mengabdi ini. Jadi ketika Anda datang ke sini dan mengharapkan gaji tentu nggak ada gitu ya. Jadi semuanya tidak ada finansial. Kemudian ada juga Save Street Child, itu fokus kepada anak-anak jalanan, ataupun komunitas sosial lainnya yang ada pasti di setiap kota itu ada gitu, tergantung dari Anda minatnya ke komunitas sosial apa. Itu non-profit. Yang kedua, lulusan BK bisa terjun di komunitas yang seperti apa? Yang kedua yaitu profesional. Artinya lembaganya itu bisa non-profit, lembaga dan yayasannya non-profit, tapi Andanya mendapatkan gaji, dibayar secara profesional sesuai peran Anda di situ. Biasanya lembaga dan yayasan ini sudah sangat besar sekali didukung oleh pemerintah, milik pemerintah ataupun milik swasta yang sudah punya badan hukum pastinya, sudah sangat besar. Bisa melamar kemana saja. Yang pasti yang di bawah pemerintah, lembaga-lembaga rehabilitasi mungkin bisa dilihat juga gitu, barangkali ada membutuhkan tenaga dari lulusan BK. Atau yayasan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta, tetapi sudah sangat besar sekali, misalnya rumah zakat atau yatim mandiri dan yang sejenisnya. Loh, kok di rumah zakat bukannya itu mengurusi zakat? Ya memang zakat, tapi zakat itu digunakan untuk apa? Gitu. Ada salah satunya adalah bantuan untuk bidang pendidikan. Walaupun tidak secara spesifik pendidikannya itu di bidang BK, tapi ketika ada minat bekerja di bidang seperti itu, yayasan sosial yang besar, maka bisa dicoba juga. Biasanya mereka untuk lowongan pekerjaannya itu tidak mencantumkan secara detail memerlukan lulusan S1 dari apa. Nah itu, jadi rumah zakat walaupun non-profit, begitu juga yatim mandiri, tapi Anda ketika bekerja di sana, itu bisa jadi pekerjaan utama yang menghasilkan secara finansial. Jadi di satu sisi passion Anda bekerja di yayasan sosial terpenuhi, tapi juga Anda bisa hidup dari bekerja di tempat itu. Atau ada juga nih yang lebih mengarah mungkin ke kebekaan ya, di SOS Children's Village. Itu kalau di yang terdekat di Semarang itu ada di Banyumanik. Kemarin sebetulnya Muda Mengabdi atau Mudi itu sudah ada rencana untuk ke sana, tapi terhalang oleh pandemi jadi belum jadi. SOS Children's Village itu hampir mirip dengan panti asuhan, tapi bedanya adalah di tempat ini, di SOS Children ini, mereka seakan punya kampung sendiri. Jadi mereka punya lahan yang sangat luas, seolah membuat desa sendiri. Nah, di lahan itu ada rumah-rumah. Di rumah itu ada anak-anak dari kalangan tidak mampu. Dan di rumah itu ada setiap rumah itu punya satu ibu
ibu angkatnya, bisa dibilang ibu angkatnya yang mengatur bagaimana mendidik anak-anak itu. Jadi lebih spesifik daripada panti asuhan. Kalau panti asuhan kan satu rumah, di situ ada puluhan orang. Nah, di Sos Children's itu enggak. Jadi dia ada tanah luas, dibangun rumah-rumah, di setiap rumah itu ada dibilang sebagai keluarga gitu. Nah, itu bisa ke sana. Atau foundation yang besar juga, YCAB, Yayasan Cinta Anak Bangsa. Mungkin di kota besar di Semarang itu belum ada ya. Setahu saya ada di Jakarta dan Surabaya. Atau lembaga sosial yang besar, semacam Lembaga Perlindungan Anak Perempuan, yang kadang singkatannya itu terlalu panjang, saya sampai lupa gitu. Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan ini ada di setiap kota kabupaten dan pastinya di provinsi. Ketika saya mengambil PPK, itu saya sempat praktek juga di Lembaga Perlindungan Anak Perempuan di Ungaran. Dan mereka bersedia untuk menampung orang BK, yaitu saya gitu. Tapi saya juga tidak tahu apakah untuk lowongan pekerjaannya juga ada membuka untuk lulusan BK, nah itu perlu dicari tahu lagi. Nah itu kalau ini lebih spesifik lagi tugasnya pasti ke BK-annya itu sangat-sangat relate dengan tugas di Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan di kota kabupaten, provinsi ataupun yang lebih tinggi, misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah itu. Jadi sebetulnya banyak sekali. Ketika memang Anda udah sangat cinta sekali berkecimpung di dunia komunitas sosial, kalau komunitas itu tidak ada finansialnya, kalau lembaga sosial dan yayasan sosial yang memiliki badan hukum, maka Anda bisa bekerja secara profesional dan bisa hidup dari sana gitu. Jadi itu beda ya. Nah, ini nanti bisa dibahas lagi juga. Yang selanjutnya. Oke. Ini ada juga yang berhubungan dengan komunitas sosial, termasuk juga konseling di dalam komunitas. Ini salah dua info volunteering yang bisa memfasilitasi orang-orangnya pergi ke luar negeri, tergantung negaranya mana yang dibutuhkan. Bisa Anda lihat juga di Grid Indonesia ORG atau di Javato. Biasanya ada program-program yang 100% memberikan biayanya bagi orang-orang terpilih itu untuk punya pengalaman jadi volunteering di negara-negara yang ditunjuk. Jadi bisa dilihat mungkin ada kesempatan. Biasanya yang dicari memang mahasiswa-mahasiswa S1 atau fresh graduate yang usianya di bawah 25 misalnya atau di bawah 30 tahun. Nah, itu dia. Nah, tadi Muda Mengabdi biasa disingkat Mudi ya. Jadi jangan bingung kok Muda Mengabdi kok Mudi. Oh iya, memang singkatannya gitu. Kalau Anda berminat untuk bergabung dengan Muda Mengabdi, untuk bisa menambah teman, pengalaman juga mungkin bisa lihat dulu kegiatannya apa di Instagram Muda Mengabdi. Atau kalau sudah oke nih saya pengen bergabung dengan Muda Mengabdi, maka bisa menghubungi WA saya itu gitu. Jadi nanti kita bisa berkegiatan selama pandemi pun masih berjalan kok kegiatannya gitu. Tapi memang diutamakan panti asuhannya yang dekat dengan tempat tinggal, ya, jadi tidak jauh-jauh lagi karena sangat beresiko baik bagi kami anggota Mudi maupun bagi anak-anak panti asuhannya sendiri. Itu mungkin bisa dicatat ya nomor WA-nya atau Instagram-nya juga bisa dilihat nanti. Oke, itu saja mungkin pengalaman saya, cerita pengalaman selama mendirikan komunitas Muda Mengabdi, apa yang kami lakukan kegiatannya, kesulitannya juga apa, tantangannya, dan juga memang ya banyak sekali nilai-nilai positif yang kami dapatkan selama berkegiatan ini. Dan alhamdulillah saya juga selama berkegiatan ini sangat merasa senang ya kenal dengan anak-anak
muda gitu. Jadi pikirannya tercerahkan. Biasanya anak-anak muda itu lebih kreatif dan bahkan lebih up to date tentang hal-hal yang apa yang terjadi di sekitar. Itu mungkin Pak Afri. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis, luar biasa. Dan mohon berkenan untuk masih membersamain, nanti kita diskusi ya. Mungkin dari adik-adik ini ada yang ingin ditanyakan atau sharing sesuatu. Baik, ini alhamdulillah juga sudah bergabung bersama kita Bu Ika ini. Sepertinya di kampus ini Bu Ika ini. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, monggo Bu Ika mungkin ada sesuatu yang sampaikan dulu sebelum kita lanjutkan sesi diskusi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya, ini Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Reuniannya malah via Zoom ya Bu Lilis ya. Saudara-saudara mahasiswa dan juga Pak Afri, ini Bu Lilis ini dulu adalah teman perjuangan saya ketika menjadi dosen kontrak pertama di jurusan BK ya. Bagaimana kami mengawali sebagai dosen kontrak pertama di jurusan, dan namun akhirnya karena Bu Lilis memang passionnya ini luar biasa untuk mengembangkan di dunia sosial ya, beliau akhirnya mendirikan komunitas Muda Mengabdi, dan bahkan kiprahnya sampai sekarang peminatnya ini sampai mahasiswa di luar jurusan bimbingan dan konseling. Oleh sebab itulah hari ini kita dalam perkuliahan konseling komunitas, saya dan Pak Afri yang kebetulan mengampu di mata kuliah ini berharap suatu saat kelak akan tumbuh minat atau motivasi saudara-saudara untuk mengembangkan kembali terkait dengan bagaimana kita lebih banyak berperan untuk kehidupan di masyarakat ataupun komunitas sosial ya. Jadi memang tidak selalu berbicara tentang profit, tapi bagaimana kebermaknaan kita terhadap sesama, terutama yang berada di lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah Bu Lilis mau meluangkan waktu, sehingga hari ini saya dan Pak Afri sangat berharap saudara-saudara bisa berinteraksi secara langsung ya, walaupun secara virtual. Apa yang ingin Anda sampaikan atau tanyakan, sehingga ini akan semakin membuka diri ya, karena memang sebenarnya ada banyak komunitas lain yang memang juga luar biasa juga, tidak kalah juga dengan komunitas Muda Mengabdi, tapi hari ini kita akan lebih banyak belajar dari Bu Lilis Ratna, bagaimana tadi terkait dengan komunitas Muda Mengabdi, atau nanti kalau Anda mau mendirikan sendiri, apa yang harus kira-kira menjadi hal yang harus diperjuangkan begitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Afri untuk memandu, barangkali ada pertanyaan dari para. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Oke, rekan-rekan sekalian, silakan bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan di forum chat bisa, atau secara langsung juga bisa. Nah, secara langsung lebih baik mungkin ya kalau sinyalnya mendukung. Oke, baik, silakan di chat di sini atau di WA boleh ya, di WA grup konseling komunitas ya, di mata konseling di grup WA mata kuliah kita. Baik, sembari mempersiapkan pertanyaan sebagian yang lain ya, mungkin ada yang mau secara langsung menyampaikan di sini, silakan. Ini ada yang live ini banyak, ini ada Mbak Sinta Nur Aida, walaupun di dalam kereta nggak apa-apa, bisa ini. Ada Mbak Tanzila, ada Mas Ari Gusmawan, ada Mbak Ovita dan Rahmawati, Mbak Lintang, silakan. Baik, saya berikan kesempatan, silakan. Siapa ini yang mau menyampaikan langsung ini? Saya mau bertanya, Pak. Ya, ini ada Mbak Tanzila, ada Mbak Mbak Sinta. Silakan Mbak Tanzila dulu ya. Oh, saya dulu. Baik. Ya, Terima kasih, Mbak. Ya.
Saya ingin bertanya ke Bu Lilis mengenai kegiatan di MUDI. Kan tadi Ibu Lilis mengatakan bahwa konseling individu itu susah dilakukan gitu di panti asuhan. Nah, kalau misalkan ketika kegiatan anggota MUDI menemukan ada seorang anak di panti asuhan yang mempunyai permasalahan yang bagaimana ya, yang berat seperti itu dan membutuhkan layanan konseling individu, apa fasilitas dari panti asuhan sendiri seperti itu, Bu? Yang mungkin kegiatannya mendukung kesehatan mental ke anak panti asuhan seperti itu. Oke, baik. Itu saja, Mbak Tanzila? Iya, sudah. Oke, baik. Singkatnya mungkin bisa saya kembali sampaikan. Kalau tadi Bu Lilis menyampaikan ya, untuk konseling perorangan atau konseling individu nih yang biasanya susah untuk dilaksanakan dengan segala macam kendalanya. Nah, namun nanti misalnya di lapangan, faktanya atau faktualnya adalah ada beberapa anak gitu ya, atau konseling membutuhkan itu seperti apa, fasilitasinya seperti apa, termasuk dukungan dari panti asuhannya begitu ya, karena betul tadi kan sampaikan Bu Lilis juga kendala untuk tindak lanjutnya itu juga kadang agak sulit. Oke, saya pikir langsung saja dijawab Bu Lilis, nanti bisa lanjut ke pertanyaan teman-teman yang lain bisa lebih interaktif ya. Silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Tanjila ya. Betul. Untuk konseling individu itu memang sulit dilakukan, tapi jadi berdasarkan pengalaman kami itu memang kurang efektif gitu. Dari semisal kami datang ke situ, kemudian ada yang ingin bercerita, kendalanya adalah tidak bisa di follow up gitu. Dan sementara konseling itu tentu tidak bisa kali pertemuan itu bisa selesai. Jadi ada perasaan dari anak panti seolah ditinggalkan, aku baru satu kali cerita terus nggak ada kelanjutannya itu. Sedangkan mereka itu tidak punya misalnya fasilitas yang mendukung seperti HP. Adapun kegiatan memang ini ya, masih keterbatasan panti asuhan yang ada di Indonesia itu adalah fokus utama mereka, dan tentu ini tidak salah ya, adalah kepada pemenuhan kebutuhan finansial dan kognitif serta religiusitas. Jadi di panti itu yang penting anak-anak ini bisa makan dan bisa sekolah, itu adalah tujuan utamanya, dan itu tentu tidak salah gitu, dan itu pun sudah sangat sulit sekali, dan orang-orang di sana, para pengurus, para pemilik itu harus berjuang habis-habisan bagaimana caranya agar panti beserta anak-anaknya bisa survive dari tidak kekurangan dari hal finansial. Tidak semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kedua adalah akademik, ya sebetulnya mereka mandiri ya, karena tidak ada yang mengajari, tidak mungkin satu orang pembina di Tuhan itu memberikan bimbingan kepada 20 orang gitu dengan grade atau level pendidikan yang beda-beda mulai dari SD sampai SMA, itu kan beda-beda kesulitannya. Jadi mereka harus bisa menyelesaikan itu sendiri, kalau tidak yang lebih tua memberikan bantuan kepada yang lebih muda gitu. Kemudian yang ketiga, religiusitas. Mungkin inilah cara bagaimana mereka menjaga kesehatan atau berupaya menjaga kesehatan mental dari anak-anaknya. Jadi tergantung, misalnya kalau yang muslim, panti asuhan muslim, ya mereka diajarkan mengaji, berzikir, beribadah. Itu pun tujuannya memang salah satunya adalah upaya untuk menjaga kesehatan mental anak-anak itu. Tetapi kalau untuk yang secara khusus sesuai dengan ilmu kebekaan, konseling atau sharing time, itu tidak ada. Karena keterbatasan tenaga itu sendiri ya, di panti asuhan. Dan kemudian sepertinya juga para pengurus nanti juga banyak yang belum paham juga tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, karena pengurus panti pun mereka harus berupaya menjaga kesehatan mental mereka sendiri gitu. Di tengah keterbatasan mereka tuh harus mengurusi puluhan anak, mereka satu orang, kalaupun paling banyak tuh dengan istrinya masing-masing gitu, dengan berbagai macam karakter dari anak-anak itu. Jadi yang secara spesifik menjaga kesehatan mental anak-anak di panti asuhan yang setidaknya yang pernah kami kunjungi itu tidak ada emang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih penjelasannya Bu Lilis. Ya, Oke. sama-sama, Mbak. Baik, Mbak Tanzila, kita lanjut ke yang masih live dulu ya, yang chatnya nanti ya. Nah, mumpung masih live, mumpung sinyalnya masih kuat nih. Mbak Sinta ini sambil di kereta. Silakan Mbak Sinta, tadi mau bertanya. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas Mbak Sinta, silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada Bu Lilis. Tadi kan dikatakan bahwa panti asuhan itu menjadi tempat alternatif untuk anak yang tidak yang keluarganya itu tidak ada gimana ya? Nah, sebentar Bu, tidak menjadi tempat kemungkinan untuk tumbuh kembang anaknya itu. Nah, untuk apakah semudah itu untuk memasukkan anak ke panti asuhan atau memang ada prosesnya Bu? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Semoga Bu Lilis bisa ditangkap ya. Ya, terima kasih Mbak Sinta yang di kereta. Ya, itu juga yang mengherankan kalau masuk panti di Indonesia itu sangat mudah sekali, Mbak. Bahkan untuk anak yang usia di bawah dari bayi ya, dari usia dari 1 tahun malah di panti asuhan. Saya kira yatim piatu begitu. Setelah diselidiki ada orang tuanya. Gitu loh, kok bayi kok bisa ya 1 tahun masuk panti asuhan gitu. Ya Bu, biar ibunya ini leluasa bekerja. Jadi ternyata ibunya itu bekerja TKW single parent gitu. Di rumah ada keluarganya ada gitu. Tapi saya tidak bisa mengulik lebih jauh apakah anak itu kemudian bayar setiap bulan ke panti itu atau panti yang 100% membiayai biaya hidup si bayi itu gitu. Jadi memang sangat mudah sekali. Jadi masuk panti asuhan. Jadi biasanya selain itu juga ada panti asuhan. Ini asalnya dari mana? Dari kota X. Ini dari kota X. Kamu kenal nggak sama ini? Loh, itu tetangga saya. Jadi bawa-bawa tetangganya biasanya. Gitu. Jadi memang sangat mudah, tidak ada kriteria tertentu gitu. Yang penting masuk kategori kurang mampu, tapi itu pun tidak detail. Mungkin karena orang Indonesia itu prinsipnya tidak tegaan juga gitu ya. Berbeda dengan yang ada di luar negeri, misalnya kategori anak-anak yang harus tinggal di semacam panti itu seperti apa sudah sangat detail. Tapi kalau di Indonesia itu sepertinya kemanusiaannya itu tinggi sekali gitu. Jadi dari usia yang sangat muda itu bisa masuk panti asuhan, dan yang mengherankan memang masih ada orang tuanya gitu. Dan itu memang sangat rawan sekali terjadi eksploitasi yang ada di panti asuhan kalau orang-orangnya tidak benar yang ada di situ gitu. Memang sangat, dan tidak ada dari Kementerian Sosial itu tinjauan secara berkala kepada panti asuhan itu apakah ini layak ataupun tidak gitu. Makanya kalau di luar negeri itu kan memang panti asuhan adalah option kesekian gitu. Tapi kalau di Indonesia memang agak sulit gitu ya kondisinya. Memang di satu sisi panti itu sangat-sangat bermanfaat sekali keberadaannya, tapi di satu sisi juga orang sangat mudah sekali untuk bisa masuk panti, mengajak tetangganya dan lain-lain. Jadi memang tujuannya adalah selain finansial adalah mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibanding dengan lingkungan keluarganya. Karena sudah pasti kalau panti itu tadi yang saya bilang 90% panti yang ada di Indonesia itu adalah berbasis agama. Jadi secara agama setidaknya bisa dituntun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lilis. Begitulah kondisi adatnya ya ternyata. Iya. Oke, baik. Silakan yang lainnya. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya ini mumpung masih bersama Bu Lilis. Ada lagi yang mau menyampaikan secara langsung? Oh, Lintang. Silakan Mbak Lintang. Ya. Terima kasih Pak Afri untuk waktunya saya bertanya, dan juga terima kasih kepada Ibu Lilis sudah menyampaikan memaparkan komunitasnya, jadi sehingga kami tahu kondisi lapangan itu seperti apa walau tidak secara langsung. Nah, tadi saya mendengar gitu dari Ibu Lilis bahwa kita saat Ibu Lilis di sana fokusnya bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi juga kepada pengurus begitu. Nah, sedangkan Ibu Lilis tadi juga
berbicara bahwa tidak bisa melaksanakan layanan individual gitu. Padahal jika layanannya itu diberikan kepada pengurus panti, itu kan berarti memberikan layanan individual gitu Bu. Atau mungkin Ibu Lilis memiliki cara yang lain begitu Bu untuk memberikan layanan kepada pengurus pantinya sendiri. Terima kasih. Oke, silakan. Mbak Lintang ya? Ya, Mbak. Lintang Tita, ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami fokusnya kegiatan Muda Mengabdi itu adalah pada anak panti saja, anak panti. Tadi ketika saya bercerita, sebetulnya pengurus itu membutuhkan layanan BK juga, itu idealnya gitu. Tapi pada praktiknya enggak, kami hanya fokusnya kepada anak pantinya saja gitu. Sebetulnya sudah ada wacana itu dari Kementerian Sosial bahwa para pengurus pembina panti itu juga harus ada pelatihannya sendiri-sendiri. Jadi memang kalau misalnya mau menyasar pada pengurus pembina panti itu harus yang punya ini ya legalitas, jadi harus dari pemerintah pusat, memang harus yang punya kuasa untuk melakukan hal itu. Jadi misalnya kan di setiap kota itu ada perkumpulan panti asuhan anak dan remaja misalnya. Nah, itu harusnya bisa masuk ke situ. Jadi memang saya tadi berbicara tentang idealnya. Idealnya para pengurus dan pembina panti itu juga ada pembinaan bagaimana cara membina anak ataupun mengkonseling dan lain-lain, tapi kenyataannya belum ada. Jadi kami fokusnya ke anak-anak gitu. Jadi untuk saat ini kalaupun ada ngobrol-ngobrol dengan pembina panti, yaitu sebagaimana sharing biasa saja. Kami juga tidak mungkin menggurui bagaimana cara mereka mendidik, karena perjuangan mereka juga tidak mudah ya. Maksudnya, jadi itu tidak bisa, itu di luar kompetensi kami. Jadi fokus kami adalah ke anak-anaknya. Idealnya memang ke pengurus dan pembina juga mendapatkan pelatihan, tapi tentu saja itu tidak bisa oleh kami, gitu. Harusnya oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, baik. Baik, lanjut lagi. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, maksimal kita kan pukul 9 lah ya. Masih ada waktu ini. Silahkan, ada lagi kah yang mau secara langsung menyampaikan? Kalau tidak, ini saya beralih ke forum chatnya ini. Saya bacakan, Bu Lilis. Ya, siap Pak Afri. Dari Mas Asrofa Aiman. Ini tadi disebutkan mengenai eksploitasi anak di panti asuhan. Apakah hal tersebut berpengaruh buruk pada keberadaan panti asuhan atau pandangan masyarakat pada panti asuhan? Dan bagaimana peran komunitas dalam mengcounter pandangan tersebut? Oke, begitu. Silakan, Bu Lilis. Baik, Mas Aiman ya, Mas Aiman. Oke, jadi kalau yang tadi seperti saya sudah bilang, kalau dari pengalaman Muda Mengabdi ke 15 panti itu, alhamdulillah dari yang kayak kami lihat, semua anak-anaknya terawat gitu ya, secara physically. Semua pengurus dan pembina panti itu bertanggung jawab. Tapi kalau kita lihat di berita, itu banyak sekali kasus-kasus eksploitasi terhadap anak-anak. Misalnya, ada itu di luar negeri itu, di Eropa terutama ada program magang ke komunitas sosial yang ada di negara-negara Afrika dan Asia Tenggara khususnya. Jadi buat orang Eropa itu suatu prestis bisa pergi ke luar negeri dan bisa istilahnya mengabdi dan beraktivitas di salah satunya di panti gitu ya. Nah, dari kegiatan itu ternyata banyak juga kan mereka kan ngasih secara finansial gitu ke panti-panti yang mereka kunjungi. Ternyata banyak yang disalahgunakan, terutama di negara-negara Asia Tenggara gitu. Saya juga melihat di situ ada Indonesia juga gitu, tapi saya juga belum pernah nemu kasusnya secara langsung. Artinya uangnya mereka pakai sendiri, sedangkan anak pantinya tuh nggak kebagian, gitu, terlantar. Nah, itu kasus yang pertama, tapi belum pernah lah secara langsung saya alami atau saya lihat, alhamdulillah. Yang kedua terkait eksploitasi, misalnya kalau di kota besar di Jakarta itu kalau yang pengamen atau
pengamen atau anak jalanan itu bisa jadi mereka juga anak panti juga. Kita nggak tahu juga itu. Eksploitasi secara fisik dan seksual. Jadi mereka dapat kekerasan fisik maupun seksual dari para orang-orang terdekatnya yang pasti ya, pembina maupun pengurus. Nah itu yang sangat mengerikan sekali. Dampak masyarakat, saya rasa panti asuhan walaupun ada kasus-kasus semacam itu, tapi masyarakat itu masih menilai positif terhadap keberadaan panti asuhan itu sendiri. Kalau menurut saya ya yang ada di Indonesia, jadi tidak begitu terpengaruh. Adapun ketika ada kasus-kasus eksploitasi, bagaimana untuk mengatasinya, tentu itu harus di-handle oleh hukum gitu, yang orang kepolisian misalnya, ataupun oleh Kementerian Sosial yang berhak untuk mencabut izin dari pendirian dari si panti asuhan tersebut. Jadi kalau hubungannya dengan komunitas misalnya mudah mengabdi untuk mengupgrade image di masyarakat, tentu itu pastinya bukan tugas kami dan tidak ada hubungannya gitu. Image panti asuhan dengan kegiatan kami, karena kegiatan kami kan awalnya kan memang bertujuan untuk membantu pengurus atau pembina panti dalam mendidik anak-anak panti asuhan itu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Lilis. Oke, kiranya ini tinggal 10 menit lagi, mungkin nanti ada beberapa diskusi ya, mungkin juga ada yang disampaikan dari Bu Ika juga. Oke, mungkin dari saya menanggapi tadi, menambahkan ya. Oke, memang ini menjadi hal yang memprihatinkan ya, dan luar biasa. Terima kasih nih Bu Lilis sudah berbagi tadi dengan kondisi yang ada. Memang beberapa kali ya kita mendengarkan. Yang terakhir itu kemarin kita dengar ada berita ini ya Bu Lilis ya, yang perlindungan anak dan perempuan ya, kalau tidak salah yang di Lampung itu ya, yang ada anak begitu yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian ditempatkan di tempat tersebut gitu ya, itu kan juga milik pemerintah itu ya, yang ternyata itu malah dieksploitasi juga oleh pimpinan dari lembaga itu. Ini iya, juga sangat jahat sekali itu ya. Betul. Nah, maka ya betul, ini rekan-rekan sekalian, ini maka dalam mata kuliah ini tentunya juga menuntut dan kita bersyukur ya, mudah-mudahan nanti Anda semuanya dimanapun Anda berada gitu ya, untuk memang sangat peka dengan isu-isu seperti ini gitu ya, terhadap lingkungan sekitar kita, tidak hanya di ruang dan waktunya di komunitas saja atau di lembaga semacamnya itu tadi, tapi juga di lingkungan kita sekitar begitu ya, bahwa hal-hal banyak gitu ya, dengan pelajaran kasus-kasus yang sudah ada begitu ya, untuk kita menjadi lebih peka, dan kemudian juga kita menjadi untuk ini mau bersinergi, ataupun nanti kiranya nanti di lapangan di masyarakat kita ada hal tersebut gitu ya, mau untuk bersinergi, mengkomunikasikan atau menyampaikan setidaknya gitu ya, minimal. Lebih dari itu juga kita juga berperan, berkontribusi terhadap hal tersebut untuk penanganannya dan untuk membantu dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya Bu Ika mungkin ada tambahan, ada tanggapan? Ya, terima kasih Bu Lilis dan Pak Afri yang sudah memandu kegiatan kita di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk antusias saudara-saudara semua. Mungkin untuk mengakhiri sesi ini kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu sebelum nanti ada lain-lain yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Silakan, mohon dinyalakan videonya. Kita akan berfoto bersama narasumber. Ya, narasumber kita yang cantik dan masih muda. Kita juga mendoakan semoga Bu Lilis bisa dimudahkan dalam studi lanjut ke luar negeri. Jadi beliau sudah beberapa kali, saudara-saudara mohon doanya nanti bisa berangkat bersama keluarga. Kebetulan suami Bu Lilis ini juga dosen psikologi ya. Jadi sangat berpotensi untuk mengembangkan lagi profesi kita bimbingan dan konseling. Mbak Tanzila, Mbak Sinta, Mbak Andan, Esti, Wahyu Aksari,
Mbak Diska juga boleh kalau mau berfoto bersama Mbak Diska. Oh iya Bu Ika, tadi Mbak Diska sudah menyampaikan nanti minta waktunya untuk bisa didokumentasikan nanti di jurusan untuk press release-nya itu. Oh iya. Silakan Mbak Diska mungkin bisa memandu atau memberikan apa-apanya yang untuk mau mendokumentasikan. Baik Bapak, Ya. di sini yang belum on kamera, Mas atau Mbak ini ya, Wahyu Aksari, mohon di-on-kan kameranya. Mas Asrofa, Mbak Khofifa, Mbak Zen, Mas Zeni Prayoga, Ulinuha, Mbak Ulinuha. Baik, saya bantu untuk screenshot ya Bapak Ibu. Layar yang selanjutnya. Sampun Pak, Bu. Oke. Ya, gaya bebas Mbak Diska, satu. Ya, gaya bebas saudara-saudara, silahkan bergaya. Bu Lilis biasanya punya gaya khas muda mengabdi. Gitu ya. Gaya. Oke, silakan Mbak Diska. Sudah Mbak Diska? Mbak Diska kemana ya? Oke, coba saya ambil. Oke, ya. Ya. Sampun Pak, Bu. Oh, sampun. Oke, sampun. Oke. Terima kasih atas kesempatan hari ini Bu Lilis bisa membersamai para mahasiswa jurusan BK. Semoga kelak akan menjadi motivasi untuk para mahasiswa sehingga mereka pun akan juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi, apalagi bagi mereka yang memilih peminatan sosial atau komunitas, sehingga kebermaknaan profesi BK juga tidak hanya mantap di sekolah, tapi juga di luar sekolah atau komunitas. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita di pagi hari ini, Bu Lilis Ratna, SPD Kons. Ya, terima kasih banyak Bu Lilis Ratna. Nanti perkuliahan kita di pagi hari ini akan dirilis di web jurusan BK dan juga insya Allah akan masuk di YouTube jurusan bimbingan dan konseling. Jadi betul-betul bisa menjadi reunian dan kenangan untuk bisa mengajar bersama-sama Bu Lilis Ratna. Ya, terima kasih Bu Lilis. Iya. Ya, terima kasih juga Bu Ika, Pak Afri, dan semua mahasiswa. Mungkin kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi ya tentang berbagai aktivitas di komunitas sosial. Ya, terima kasih Bu Ika, Pak Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis. Apabila ada keperluan lain, boleh meninggalkan grup. Ya. Untuk para mahasiswa, Bu Ika akan menyampaikan sedikit karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Mohon izin Pak Afri untuk melanjutkan sebentar. Ya. Yang pertama materi tentang strategi konseling komunitas atau terkait dengan program BK komunitas. Anda sudah mempelajari banyak hal ya, saudara-saudara, bagaimana pelaksanaan program konseling komunitas yang kemarin isu-isunya juga sudah Anda pelajari mengenai isu-isu tentang perilaku seksual yang menyimpang, kemudian juga tentang adiksi, baik itu internet, kemudian narkoba, miras, dan juga judi, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi isu atau fenomena yang juga menarik untuk kita perdalam, baik itu nanti ketika Anda melakukan riset ataupun nanti untuk hasil deskripsi Anda. Karena pada dasarnya konseling komunitas ini lebih berfokus untuk bagaimana kita membantu perubahan tingkah laku atau melakukan modifikasi lingkungan, sehingga ada fungsi inklusi di mana kita bisa terlibat ya
melibatkan diri kita dalam aktivitas atau pengalaman hidup sehari-hari. Harapannya juga terdapat kesempatan sehingga nanti kita bisa membantu komunitas-komunitas tersebut dalam rangka mencapai prestasi, derajat, keahlian, atau kehidupan di komunitasnya. Sehingga tadi ya, yang diharapkan apa yang disampaikan Bu Lilis terkait dengan kemandirian dan bagaimana mereka bisa merecovery atau mengontrol gejala dan pemecahan dari hasil perilaku yang kadang kita ingat sebagai istilah sakit sosial. Nah, yang terpenting adalah perbaikan kualitas hidup dalam komunitas ataupun dalam lingkungan hidup di masyarakat. Saudara-saudara, pada dasarnya konseling komunitas itu meliputi 4 fungsi, namun fungsi yang utama dalam konseling komunitas itu lebih berfokus kepada fungsi pencegahan ya, di mana dalam fungsi pencegahan itu sebelum kejadian atau perilaku sakit sosial tadi dialami lebih banyak orang, maka kita berperan untuk mencegah itu terjadi, termasuk kasus-kasus atau isu yang kemarin sudah saudara-saudara pelajari. Nah, untuk bentuk-bentuk strateginya sebenarnya secara umum itu ada 3, ya, meliputi keterampilan sosial, instrumental, dan coping. Tadi yang disampaikan Bu Lilis, bagaimana mengajarkan anak-anak, misalnya tadi ya, mereka datang ke UNES, mereka diajari untuk bisa beradaptasi di panti asuhan. Nah, keterampilan inilah yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak di komunitas tersebut. Kemudian tidak kalah penting juga adalah keterampilan instrumental, yaitu melatih individu atau komunitas tersebut untuk mandiri dan memperoleh keuntungan material. Jadi tidak lagi bergantung dengan donatur, misalnya untuk panti asuhan atau ketika ada misalnya komunitas-komunitas tertentu yang selama ini bergantung dengan donatur itu nanti bisa lepas ya. Kalau kita pernah dengar Gang Doli gitu ya, yang ada di Surabaya, ketika Gang Doli itu ditutup, akhirnya mereka membutuhkan keterampilan untuk bisa bertahan hidup ya, untuk bisa mandiri dan memperoleh keuntungan material. Maka biasanya di balai rehabilitasi itu dilatihkan keterampilan untuk memotong rambut, keterampilan untuk memasak, keterampilan untuk menjahit. Nah, ini dalam rangka untuk bertahan hidup dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai. Nah, yang terpenting juga kita mengajari coping terhadap individu atau komunitas tadi, walaupun memang tidak dimungkinkan secara tadi ada beberapa kendala, maksud saya kalau konseling individu kadang mengalami kendala di panti asuhan, tapi tetap pendampingan secara individual dan kelompok juga menjadi fokus utama dalam konseling komunitas. Nah, ini beberapa contoh untuk strateginya. Nanti PowerPoint ini akan saya share ke Anda. Saya akan mencoba yang ini ya, sebenarnya ada 2 asesmen yang bisa Anda lakukan dalam konseling komunitas. Yang pertama adalah kerangka kerja respectful. Kita cari tahu bagaimana religiusitasnya, latar belakang ekonominya, identitas seksualnya, kematangan psikologis, identitas ras atau etnis, bagaimana kronologis ceritanya, kemudian bagaimana trauma dan ancaman lain yang dia alami, bagaimana latar belakang keluarga, fisik, dan juga lokasi atau tempat tinggal. Nah, namun tren yang berkembang sekarang, konseling komunitas itu identifikasi yang banyak digunakan adalah disingkat dengan SOAR, ya, Strength, Opportunity, Aspirasi, dan juga Result atau hasil. Kenapa? Karena identifikasi ini dianggap lebih sederhana, lebih mudah untuk dicek atau dilihat bagaimana kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil dari komunitas tersebut. Karena SOAR ini punya ciri-ciri lebih fokus kepada hal-hal yang positif, kekuatan, dan peluang,
kemudian berorientasinya pada hasil dan merangsang peserta atau komunitas untuk mengembangkan harapan ya atau aspirasi dalam kehidupan yang akan dijalani. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa memudahkan Anda. Anda bisa melakukan need assessment dari strength-nya, apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatan atau aset yang bisa diandalkan dalam komunitas tersebut. Kemudian terkait dengan opportunity, bagaimana peluang yang bisa dimanfaatkan, siapa mitra yang kira-kira potensial untuk mendukung dan bagaimana peluang kerjasamanya. Kemudian terkait dengan aspirasi, harapan, apa yang sebenarnya diharapkan oleh komunitas tersebut di masa yang akan datang, dan result ya. Result ini terkait dengan keberhasilan sebuah komunitas itu seperti apa, ingin dikenal dengan citra apa, misalnya tadi ya komunitas Muda Mengabdi itu lebih dikenal bagaimana mereka bisa mendampingi panti asuhan, baik secara material maupun non-material, terutama untuk kebutuhan psikologis. Nah, ini penjelasan singkat saya terkait dengan bagaimana pengembangan program konseling komunitas. Sebenarnya ada banyak sekali komunitas yang bisa saudara-saudara pelajari sendiri, baik itu komunitas yang ada di lingkungan sekitar Anda, ataupun komunitas sosial yang juga profilnya itu banyak Anda temukan di YouTube. Beberapa kondisi kenapa tadi kami mengundangnya Bu Lilis ya, karena Bu Lilis itu memang betul dari BK. Selama ini yang mengembangkan komunitas sosial itu tidak dari BK atau psikologi, maka ini menjadi keprihatinan bersama bagaimana profesi kita itu harus semakin berkembang di luar sekolah. Nah, oleh sebab itulah hari ini saya dan Pak Afri akan menyampaikan tugas akhir yang akan dilaksanakan secara individu di mata kuliah konseling komunitas sekaligus sebagai pengganti UAS, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara akan kami minta untuk mencari komunitas di sekitar Anda, boleh maksudnya di sekitar rumah atau lingkungan tempat tinggal. Ini boleh misalnya tadi ya panti asuhan, balai rehabilitasi, atau komunitas Karang Taruna. Jadi jangan berpikir bahwa komunitas itu selalu yang berbau masalah ya, tapi juga bisa komunitas yang positif, misalnya komunitas Karang Taruna atau komunitas remaja, mereka mendampingi anak-anak dan seterusnya, itu boleh juga nanti Anda temukan di lingkungan sekitar. Bu, ternyata tidak ada dan ini masa pandemi. Oke, saya dan Pak Afri memfasilitasi Anda untuk mencari profil komunitas yang kira-kira bisa Anda analisis dari YouTube. Jadi silahkan Anda cari. Jadi boleh secara langsung, boleh juga melalui via YouTube. Kemudian tugas Anda adalah menuliskan profil secara sederhana komunitas tersebut dan menganalisisnya berbasis SWOT. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan dari komunitas tersebut, peluangnya untuk terus berkembang itu bagaimana, harapan dari komunitas itu seperti apa, dan citra atau hasil yang diharapkan sebagai kriteria keberhasilan dari komunitas tersebut bagaimana. Jadi kalau Anda nanti langsung ya di komunitas sekitar Anda, berarti 4 hal inilah yang kira-kira menjadi pertanyaan untuk dilakukan need assessment. Nah, dikumpulkannya maksimal tanggal 30 Desember, nanti akan kami siapkan via Elena. Itu saudara-saudara untuk tugas akhir di mata kuliah ini, karena sekaligus ini akan menjadi pertemuan kita yang terakhir di mata kuliah konseling komunitas. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa difahami ya? Nanti akan saya kirimkan PPT-nya. Jadi memang saya pribadi dan mungkin Pak Afri juga, kami mohon maaf sekali sebetulnya mata kuliah ini belum optimal
Dan kami berharap memang Anda tidak puas karena Anda akan terus mencari dari referensi, baik itu literasi digital maupun literasi di buku-buku terkait dengan pengembangan program konseling komunitas. Namun kami sangat berharap apapun sedikit sekalipun yang Anda peroleh dari mata kuliah ini semoga bermakna dan semakin bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap profesi, terutama pengembangan profesi di luar sekolah. Ketika pun di sekolah juga sebenarnya komunitas remaja di sekolah itu juga penting agar tidak terjadi bullying atau mungkin fenomena yang juga terjadi di sekolah. Demikian Pak Afri yang bisa saya tambahkan untuk pertemuan akhir di mata kuliah ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika dan terima kasih semuanya juga rekan-rekan mahasiswa. Ini karena tadi disampaikan Bu Ika pertemuan terakhir ya, ini maka ya terkait dengan tugas akhir ya silakan kalau memang masih ada pertanyaan atau hal yang perlu disampaikan ya silakan, ya masih waktunya dengan yang ada ya, waktu yang ada ya. Itu kemudian atau nanti juga bisa via grup lah ya, tidak harus sekarang. Namun yang jelas juga tadi saya menyampaikan, juga menyampaikan Bu Ika bahwa yang jelas kita dalam mata kuliah ini dengan kondisi seperti ini kami sendiri merasa tidak optimal gitu ya, dan juga dengan kesibukan-kesibukan lain ya, sehingga tidak bisa mencurahkan waktu pikiran untuk semuanya di mata kuliah ini. Nah maka bagaimanapun kondisinya tetap ya, idealnya adalah pesan saya dan idealnya bagi kita adalah kita jangan merasa sudah bisa gitu ya dan merasa berpuas diri bahwa belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja gitu ya. Dan yang terpenting adalah khususnya dalam mata kuliah ini menjadi hal ya pikiran kita bersama bahwa kita itu dibutuhkan di luar sana gitu ya. Nah, kemudian nanti apa yang bisa kita lakukan, kapan itu mudah-mudahan ini terus ya kita untuk menjadi suatu refleksi dan cambuk diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi, terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi. Itu saja barangkali pesan atau dari saya, statement dari saya, Bu Ika. Iya, kita akhiri bersama ya Pak Afri dengan berdoa. Oke. Semoga suatu saat Anda pun bisa ya mengembangkan profesi ini lebih mantap lagi, terutama untuk pengembangan profesi di komunitas. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Ya, cukup. Baik, terima kasih Pak Afri yang sudah memandu kegiatan kita di pagi hari ini. Terima kasih juga saudara-saudara yang sudah bergabung. Sukses, sehat selalu, semoga dimudahkan dalam meraih cita-cita berikutnya. Jangan sampai nanti mengurus nilai K, artinya semua tugas mohon diselesaikan dengan baik. Demikian Pak Afri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati yang di kereta. Ya.